Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, viral lagi sebuah video yang memperlihatkan perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh salah satu pedagang di Pasar Manggu, Kecamatan Bajawa, Nusa Tenggara Timur. Dari beberapa video yang beredar di banyak media sosial, salah satunya di media sosial Infonews, berdasarkan caption media sosial Infonews dikatakan seorang wanita paruh baya di Pasar Manggu, Kecamatan Bajawa, Nusa Tenggara Timur, menjadi sasaran amukan pedagang usai kepergok mencuri bawang putih pada hari Minggu 15 Maret 2026. Dari video yang beredar memang terlihat sangat jelas kalau seseorang yang diduga sebagai penjual atau pedagang berkali-kali memukuli dan menendang wanita tua yang diduga sebagai pelaku pencurian. Sahabat penyuluh, perlu dipahami bahwa negara kita adalah negara hukum. Maka dari itu, segala tindakan kita haruslah berdasarkan atas hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini, apa yang dilakukan oleh pedagang sudah termasuk perbuatan main hakim sendiri, atau sudah melakukan tindakan menghukum orang lain dengan caranya sendiri tanpa melalui proses atau jalur hukum. Dan perbuatan main hakim sendiri termasuk tindak pidana seperti melakukan pemukulan, penendangan, atau penganiayaan. Sahabat penyuluh, kita sadar bahwa mencuri apapun alasannya tentu tidak dibenarkan, baik secara moral, hukum negara, maupun hukum agama. Dalam hukum negara, mencuri adalah termasuk tindak pidana dan pelakunya bisa dikenai pertanggungjawaban pidana. Namun dalam kasus-kasus pencurian seperti ini, apalagi pelaku pencurian adalah wanita yang sudah tua, maka penyelesaian hukumnya tentu tidak dengan cara main hakim sendiri, memukuli, menganiaya korban, akan tetapi bisa diselesaikan secara musyawarah atau secara damai, atau saat ini dikenal dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, pada pasal 1 angka 3, keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dalam kasus ini pada dasarnya pelaku atau pedagang yang melakukan pemukulan berkali-kali dan menendang wanita yang sudah tua yang kedapatan mencuri, pada dasarnya pedagang merupakan korban dari tindak pidana pencurian. Akan tetapi ketika menangkap pelaku pencurian dan kemudian menghakimi pelaku pencurian dengan caranya sendiri, dengan cara menganiaya pelaku, maka pedagang yang menjadi korban pencurian justru berbalik menjadi pelaku tindak pidana yang disebabkan karena perbuatan main hakimnya sendiri. Jadi dari kasus ini hendaknya menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk tidak main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana, akan tetapi cukup menangkap dan kemudian menyerahkannya kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Sahabat penyuluh, berdasarkan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi bagi pelaku pencurian yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Denda kategori 5 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf E yaitu sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan sanksi bagi pelaku penganiayaan berdasarkan pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penganiayaan, yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3. Denda kategori 3 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf C yaitu sebesar 50 juta rupiah. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan korban luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jika mengakibatkan korban mati, maka pelaku penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sahabat penyuluh, jadi inti dari apa yang saya sampaikan ini adalah dari kasus-kasus seperti ini hendaknya menjadi pelajaran supaya kita tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri. Karena kita tidak mempunyai kewenangan untuk menghukum pelaku tindak pidana. Kewenangan menghukum pelaku tindak pidana menjadi ranahnya institusi kepolisian, kejaksaan, dan hakim melalui proses persidangan. Menghukum orang lain dengan cara sendiri seperti melakukan penganiayaan terhadap pelaku tindak pidana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
Masyarakat boleh melakukan tindak defensif untuk menjaga, melindungi diri atau melindungi hartanya dari tindak pidana pencurian. Akan tetapi, setelah pelaku pencurian tertangkap, maka pelaku harus diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum, bukan dihakimi sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.